Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia malam ini. Apakah yang dia rasakan? Kita akan coba cek ya energinya. Tapi ingat teman-temanku, tidak pernah bosan aku sampaikan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini, semoga energinya akan kebaca di sini. Dia malam ini. Oke, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah kalau aku lihat dari gambar ini, dia seperti membutuhkan kamu malam ini. Dia kayak butuh cerita, dia butuh menyampaikan unek-uneknya, dia kayak butuh memberitahu nih kalau aku itu sangat apa ya, kayak suka sama kamu atau sayang sama kamu ya, atau mungkin dia berada dalam masalah saat ini sehingga dia butuh kamu, ya mungkin ingin memeluk kamu, dia ingin mendapatkan kekuatan ya, kekuatan yang super dari kamu ya, karena bisa saja dia itu terkadang merasakan kamu adalah sumber kekuatan dia ya. Kalau udah ketemu kamu, dia kayak ngerasa bergairah, dia merasa kayak bersemangat ya. Ini yang dia katakan. Nah, intinya arti kata antara kamu dengan itu seperti tidak bisa tidak bisa terpisah gitu ya. Mungkin saat ini antara kamu dengan dia juga berada di dalam kondisi yang entah itu berkonflik ya, atau mungkin kamu yang LDRan, berjauhan ya. Di sini dia mencoba untuk merasakan sendiri nih dalam hatinya dia, karena mungkin ada antara kamu dengan dia itu kayak berjauhan. Dia tidak bisa menyentuh kamu, dia tidak bisa untuk mendekat kamu atau memeluk kamu, dia nggak bisa. Yang bisa dia rasakan, yang dia bisa lakukan adalah merasakan kehadiran kamu di dalam hatinya dia. Mungkinkah di sini antara kamu dengan dia sudah berkonflik juga atau sudah terpisah? Tapi ternyata dia kayak merasa kalau kita itu belum selesai, ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan, ataukah ada hutang piutang yang belum selesai ya. Jadi dia kayak ngerasa nih, aku kayak butuh kamu deh saat ini ya. Mungkin saja dia kayak mencoba untuk malam ini itu membayangkan kamu masuk ke dalam mimpinya dia ya. Ini yang dia rasakan dia. Oke, dan di sini aku juga melihat dia merasa my love for you, cinta aku hanya untuk kamu, jadi tidak bisa untuk yang lain gitu loh. Ternyata dia ini adalah seseorang yang memang sudah menyukai kamu sejak lama, tapi beberapa dari dia itu terkadang dia tidak merasakan awalnya karena ada keegoan, atau mungkin dia masih umurnya mungkin masih belum pantas untuk berkomitmen. Jadi dia seakan-akan masih ingin bersenang-senang gitu loh. Tapi ternyata dia kayak menyadari, ternyata cintaku hanya untuk kamu ya, begitu. Jadi malam ini dia kayak benar-benar pengen untuk bertemu dengan kamu. Mungkin udah apa ya, udah cukup lama kamu tidak ketemu dengan dia, atau kamu dengan dia baru berkenalan di sosial media tapi kayak udah terikat secara kuat gitu ya. Nah, di sini ada ya, seseorang I'm thinking of you, aku memikirkan tentang kamu. Jadi dia berharap kamu mengirimkan sesuatu pesan buat dia. Jadi dia ini sekarang lagi menunggu pesan dari kamu. Mungkin saja ya dia itu udah chatting kamu, udah WhatsApp kamu, udah DM kamu, tapi kamu nggak balas. Ya, jadi dia kayak bingung nih. Kamu tuh udah nggak suka lagi ya sama aku? Atau kamu itu udah punya yang lain kah? Gitu ya. Dia lagi menunggu nih, lagi menunggu jawaban dari kamu kah itu? Atau ada berapa dari kamu yang mungkin udah ngatakan cinta, tapi belum mendapatkan jawaban. Nah, di sini dia lagi menunggu jawaban itu. Balance. Sebenarnya antara kamu dengan dia yaitu balance. Banyak persamaan juga ya, atau antara kamu dengan dia itu dia aja yang kayak ngerasa aku itu kayak nyaman deh sama kamu ya.
aku ngobrol sama kamu walaupun kita berjauhan, ya kita kita nyaman gitu ya. Walaupun mungkin antara kamu dengan dia ada yang sudah terpisah, tapi dia kayak masih ngerasakan kenyamanan sama kamu. Saat dia kangen kamu ya, dia berusaha untuk, tidak melihat foto-foto kamu, tapi dia kayak merasakan dalam hatinya dia, ya ini. Di sini dia seperti, mencoba untuk, memahami keadaan ini. Dia mencoba untuk mengerti tentang keadaan kamu saat ini. Oh, mungkin saja dia tidak membalas WA aku, atau dia tidak angkat telepon aku, dia lagi sibuk kali ya, gitu ya. Dia mencoba untuk memahami itu. Intinya berusaha untuk tidak berpikiran negatif ya, itu dia. Ya mungkin saat ini dia itu seperti, kayak takut juga kehilangan kamu, atau ada beberapa dari kami itu yang memang sudah terpisah, tapi dia masih merasakan energi yang cukup kuat kepada kamu, rasa cinta yang begitu kuat ya. Atau kita coba lihat dari kartu, ini ya, bagaimana perasaan dia saat ini, bagaimana keadaan dia saat ini ya. Kita akan coba lihat sebentar ya teman-temanku, sabar ya. Oke, kalau nggak dibatasi. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah kondisi dia malam ini yang sebenarnya. Kenapa dia begitu merindukan kamu? Kenapa dia menginginkan untuk ketemu dengan kamu ya? Kita akan coba cek di sini. Ternyata rindu ya. Ternyata dia rindu sama kamu ya. Rindu. Serindu-rindunya ya. Makanya aku pengen ketemu kamu, apalagi mungkin dulunya sempat ketemu tapi hanya sebentar. Terus mungkin saja ada beberapa dari kamu yang sudah berkonflik atau terpisah. Tapi tiba-tiba aja nih malam ini dia kayak merindukan kamu ya. Sangat merindukan kamu. Wah, ini juga kerinduan. Nah, ini ada 2 kartunya ya. Oke, kita coba lagi ambil 2 ya. Karena sama nih kartunya. Oke, kerinduan. Oke, satu lagi. Penyesalan. Nah, kalau katakan penyesalan di sini, arti kata, antara kamu dengan dia itu mungkin sudah terpisah ya, atau dia sudah menyakiti kamu, ya. Dia sudah menyakiti kamu, tapi pada akhirnya dia kayak masih merasakan kerinduan dengan kamu, sulit untuk melupakan kamu. Dia sudah berusaha sih ya, berusaha untuk melupakan kamu, tapi kayak nggak bisa, ya. Kayak nggak bisa gitu ya. Karena kamu itu, apa ya, karena dia juga mungkin pada awalnya waktu itu ya, dia mengalami keraguan. Mungkin karena ada godaan-godaan, energi negatif yang muncul ya, dia mencoba untuk, tidak tergoda pada awalnya ya. Di situ dia kayak meragukan, meragukan cintanya dia, "Aku itu cinta nggak ya sama kamu?" Nah, mungkin dia mencoba untuk menerima seseorang yang lain itu ya, anggaplah itu dikatakan orang ketiga. Tapi ternyata ya dia dia tetap hanya memikirkan kamu ya di sini. Nah, di sini aku juga melihat, untuk kartu yang ini, sebenarnya dia itu seperti ingin perjuangkan kamu ya, ingin memperjuangkan kamu. Saat ini itu, ya malam ini itu dia sudah kepikiran untuk bagaimana cara untuk perjuangkan kamu ya. Oke, itu keadaan dia saat ini. Kita akan coba lihat seperti apa ceritanya. Cerita yang mungkin terjadi antara kamu dengan dia saat ini, malam ini, ataupun sebelum-sebelumnya ya. Oke. Fokus ke kartu ini, bayangkan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini. Semoga energi dia akan kebaca di sini ya. Dia malam ini. Oke. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Nah, ini juga ada Aries, Leo, Sagi. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, zodiak kamu ataupun zodiak dia ya, orang yang kamu fokuskan. Ini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio. Sebenarnya dia malam ini tuh kayak berhayal banget ya. Kalau seandainya aku ketemu kamu, aku pasti akan langsung meluk kamu. Nah, itu dia. Kalau aku ketemu kamu, aku pasti langsung untuk mengatakan kalau aku rindu sama kamu, ya begitu. Itu yang mungkin ingin dia katakan. Ini juga ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, jadi kalau itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi di sini ada Five of Swords. Nah, dia malam ini itu seperti memikirkan, sangat-sangat memikirkan
bagaimana caranya ya untuk bisa menarik energi kamu untuk dia lagi. Ya, mungkin antara kamu dengan dia saat ini aku katakan tadi ada penyesalan, otomatis itu sudah terpisah ya. Dan dia berharap bagaimana cara mikirkan untuk bisa kembali ke kamu, ya. Nah, malam ini itu dia kayak terkadang suka berhayal nih, suka berhayal. Suka apa ya, kayak biasanya orang seperti itu ya, berhayal, mimpiin, melamun ya sambil mikirin kamu ya. Karena di sini dia ada Four of Wands ya. Dia seperti kalau ketemu kamu, aku akan memeluk kamu gitu loh. Jadi malam ini itu seakan-akan hayalan dia ini akan jadi nyata besoknya gitu ya. Semoga ya akan jadi nyata. Mungkin saja ini adalah orang yang memang sesuai dengan harapan kamu. Oke. Nah, jadi malam ini itu dia kayak benar-benar berhayal, ya. Sementara di sini ada Four of Cup. Dia jenuh banget gitu, jenuh banget. Kayaknya dia butuh kamu itu selain kamu itu adalah orang yang mungkin selalu ada buat dia, kamu juga apa ya, terbilang seseorang yang memang panutan bagi dia. Seolah kamu itu juga bisa jadi orang tua, jadi ibu atau bapak, atau jadi teman, atau jadi pasangan ya, atau jadi kakak atau abang gitu ya. Nah, jadi kamu itu seolah memiliki semua semua karakter di sini. Ya, itu membuat dia kayak aku jenuh, padahal aku sih punya saudara, punya orang tua, punya teman ya. Tapi kenapa ya jiwa aku ngerasa kosong gitu ya. Jiwa aku ngerasa kosong. Yang aku pikirkan hanyalah kebahagiaan ini ya. Jadi malam ini itu bisa jadi ya dia juga bahagia dengan memikirkan kamu. Bahagia banget. Dengan hanya memikirkan kamu, dia juga bisa bahagia. Hebatnya dia ya. Karena mungkin saja malam ini itu dia tidak ingin uh, moodnya itu dirusak. Dirusak oleh kesedihan. Dia berusaha untuk membuat hidupnya itu bahagia, happy. Mungkin dengan membayangkan hal-hal baik dengan kamu. Ya, nah ini dia. Karena di sini memang pada dasarnya ya dia sebenarnya keadaan dia itu kayak benar-benar kacau di sini, ya. Dia sendiri, dia kesepian, ya. Dia kayak tidak ada yang mau nemenin gitu ya. Jadi, padahal sebenarnya dia sini sudah membayangkan, "Aku itu bahagia ketemu kamu." Seolah-olah ini udah dalam mimpi nih. Tapi, pada dasarnya dia itu kayak kesepian ya, kesepian banget di sini. Nah, di sini dia berusaha, Eight of Pentacle. Dia berusaha keras di sini. Dia berusaha keras, dia tekun di sini untuk bisa menghilangkan rasa jenuhnya dia. Nah, itu keadaan dia malam ini ya. Dia berusaha untuk menghilangkan kejenuhannya dia. Ya, apapun itu ya mungkin semoga aja ya dia bisa bahagia malam ini. Ya mungkin bagi entah dia itu yang LDR dengan kamu atau mungkin antara kamu dengan dia saat ini lagi berkonflik, ya dia mungkin ingin memperbaiki hubungan ini ya. Begitu. Kita akan coba lihat isi terdalamnya dia, isi hati terdalamnya dia. Dan aku juga akan lihat nanti inisialnya ya. Sekarang aku akan cek untuk tentang perasaan terdalamnya dia ke kamu. Itu seperti apa? Perasaan terdalamnya dia itu seperti apakah? Isi hati dia ke kamu itu bagaimana? Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Kita akan coba cek ya. Oke. Wow, I'm addicted to you. Angka 15. Dia sebenarnya begitu sangat tertarik sama kamu. Dia begitu tergila-gila sama kamu. Dia obses sama kamu ya di sini ya. Ada seseorang itu begitu obsesi sama kamu ya. Mhm. Siapakah dia ini? Apakah benar-benar orang di masa lalu kamu? Orang yang sudah mengkhianati kamu ya? Kita akan coba lihat. Di mana ya? Aku taruhnya. Ini aja deh. Oke. I think we should see other people. Aku mikir kita seharusnya melihat orang lain gitu loh. Ya mungkin saja dia tuh mengatakan di antara hubungan kamu dengan dia itu mungkin yang ada yang berkonflik atau mungkin ada yang LDRan. Ya mungkin dia berharap ya kita coba lihat orang-orang. Orang-orang kan bisa bahagia nih bersama pasangannya. Walaupun dia berjauhan, walaupun dia berkonflik, tapi dia bisa baikan lagi. Kenapa kita tidak bisa? Coba lihat, nggak pengen tuh ngelihat orang yang bahagia seperti itu gitu. Terkadang kan dia katakan itu nih kepada kamu ya, supaya kamu bisa memaafkan dia, supaya kita bisa bersama lagi. Itu tujuannya dia ya sebenarnya. I can even look at you right now. Aku tidak bisa melihat ya kamu ya mungkin at you right now ya merasa tidak baik-baik saja gitu loh. Ya, jadi intinya
seseorang ini memang tidak bisa ya melihat kamu saat ini dia. Benar-benar tidak bisa melihat kamu, ya. I can even look at you right now. Ya, padahal dia pengen ketemu sama kamu nih, pengen ketemu, pengen meluk, pengen nyentuh kamu, pengen cium kamu, ya, begitu dia. Oke, have lost everything. Aku kehilangan segalanya, ya. Nah, ini yang dia ingin katakan. Seakan-akan dia kayak ngerasa hidupnya hampa. Kehilangan kamu, jauh dari kamu, ya. Tidak ada yang bisa diperbuat. What do you want? Nah, dia mungkin mengatakan, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Ya, what do you want? Apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Ya, dia itu seperti bertanya, ya mungkin kalau dikatakan kamu ya pasti dong ingin ketemu juga atau pengen komitmen. Mungkin jarak di antara kamu atau mungkin perbedaan antara kamu dengan dia atau konflik ini sulit untuk didamaikan ya begitu. Padahal memang urusan kamu dengan dia itu belum selesai gitu ya. Gossip only hurt more. Ya mungkin ada beberapa dari kamu itu kayak diterpa gosip, omongan-omongan orang di luar sana itu seperti membuat hubungan kamu dengan dia ya mungkin akhirnya bentrok, berkonflik ya. Ya, jadi di sini makanya kita itu harus bisa lebih percaya kepada pasangan kita kebanding orang lain gitu loh. Jadi mungkin ini karena orang ketiga juga ya atau mungkin teman atau siapa karena omongan-omongan orang sehingga membuat kamu dengan dia berkonflik ya begitu. Oke? Jadi sebaiknya nanti kalau kamu punya hubungan, ya intinya percaya sama pasangan kamu sendiri, apapun itu. Ya kalaupun dia bohong, ya semua itu akan terungkap. Kalaupun dia tulus, ya semua juga akan terungkap. Kamu akan ngerasakan ya. Apalagi kalau kami tuh orang yang baik, pasti ketemunya jodoh juga yang baik, begitu. Oke, kita akan coba lihat inisial dia seperti apa di sini ya. Ini seseorang yang mungkin dekat dengan kamu ini. Kalau zodiak-zodiaknya tadi udah kamu lihat ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, itu udah dua. Kita akan ambil lagi inisialnya. Ya, di sini ada P yang pernah selingkuh. Ya, dia pernah selingkuh kali ya. Ada seseorang yang benar-benar seperti menginginkan kamu, dia itu sudah selingkuh sebenarnya. Inisialnya P. Siapa dia? Ya, tapi tidak harus ya ada di antara dua ini salah satu aja boleh. Ada aku inisialnya P Kak, tapi dia tidak merasa selingkuh Kak gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan kasih kamu. Nah, jadi kalau dia selingkuh Kak tapi inisialnya enggak bisa jadi ya. Ini ada QR, orang baru, kenalan kenalan teman. Jadi kami itu kenalan dengan seseorang ya, temannya teman. Nah, jadi itu termasuk orang belum pernah kamu kenal, tiba-tiba aja ketemu nih, gitu. Oke? Ini ada saudara teman, H ya, saudara teman. Kamu mungkin terkoneksi dengan saudaranya teman. Ini sama juga, ini temannya teman ya, tapi ini saudaranya teman. Oke, ini ada K dan T. Ini teman kerja. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan orang yang, apa ya, rekan kerja bagi kamu. Nah, ternyata dia suka sama kamu, ya. Ini ada F, G, kenalan di sosmed. Nah, mungkin tadi yang aku katakan, kamu yang LDR-an ketemu dengan sosmed, ya. Jadi di situ kamu kayak ngerasa, eee, bisa nggak ya kita bersama gitu. Terjadilah sebuah keraguan, oke. Nah, di sini aku melihat sebuah kerinduan dari seseorang, dia ingin memeluk kamu ya, terus karena di sini dia itu kayak benar-benar, "I'm addicted to you." Wow, luar biasa ya. Nah ini jadi kesimpulannya ini ya, seseorang ini merindukan kamu, dia pengen, memeluk kamu, menyentuh kamu, karena dia begitu sangat tergila-gila sama kamu, dia benar-benar, merasa kayak terobsesi sama kamu ya begitu. Inilah dia seseorang itu. Oke teman-temanku, semoga dia malam ini itu bisa melampiaskan semua rasa rindunya ke kamu, oke? Sampai ketemu lagi, dadah.